seorang supir sederhana rela menikahi majikannya. Wanita kaya yang tengah hamil dan ditinggalkan kekasihnya. Bukan karena cinta, tapi demi menutupi aib dan menjaga nama baik sang majikan. Namun siapa sangka, keputusan itu justru mengubah hidup mereka selamanya. Di lereng Gunung Merbabu, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Fajar. Ia bukan siapa-siapa, hanya lulusan SMA dari desa kecil. Tapi di balik kesederhanaannya, ada tekad besar dan doa seorang ibu yang tengah sakit di kampung halaman. Bermodal itu saja, Fajar nekat merantau ke Jakarta, kota yang baginya seperti hutan beton penuh mimpi dan jebakan. Bertahun-tahun Fajar bekerja serabutan. Dari kuli bangunan, tukang parkir, sampai pengantar barang. Hingga akhirnya, nasib mempertemukannya dengan sebuah keluarga kaya raya di kawasan elit Jakarta Selatan. Di sanalah hidup Fajar mulai berubah. Ia diterima sebagai supir pribadi seorang wanita muda bernama Dina Anggraini, putri tunggal pemilik perusahaan properti ternama. Dina dikenal sebagai sosok yang dingin dan disiplin. Penampilannya selalu sempurna. Rambut tersisir rapi, busana mahal, dan wibawa yang membuat orang segan menatap terlalu lama. Di mata Fajar, ia adalah majikan yang tak tersentuh. Ibarat bintang di langit yang hanya bisa dilihat dari jauh. Sebagai supir, Fajar dikenal jujur, rajin, dan sopan. Ia selalu datang tepat waktu, tak pernah bertanya lebih dari yang perlu, dan tak sekalipun memandang majikannya dengan cara yang tak pantas. Hubungan mereka berjalan datar, profesional, dan kaku, hanya sebatas perintah dan jawaban singkat di dalam mobil. Namun di balik sikap dingin Dina, Fajar pernah menangkap sisi lain yang tak pernah ditunjukkan wanita itu di depan orang lain. Kadang, Dina menangis diam-diam di kursi belakang mobilnya, terutama setelah menghadiri rapat atau acara keluarga. Ia menunduk, menatap kosong keluar jendela, seolah berusaha menyembunyikan kesedihan yang dalam. Fajar pura-pura tidak melihat, tapi wajah rapuh itu melekat di benaknya. Hingga suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Fajar mendapat perintah untuk menjemput Dina dari sebuah hotel mewah di kawasan pusat kota. Ia menunggu seperti biasa, tapi jantungnya berdegup ketika melihat Dina keluar dari lobi dengan wajah panik dan mata sembab. Di tangannya ada map kecil dan tas jinjing. "Mas Fajar, antar saya pulang. Tapi jangan lewat gerbang utama," ucapnya cepat sambil masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, hening. Tak ada sapaan, tak ada perintah. Hanya desahan napas berat dan tatapan kosong menembus gelapnya malam Jakarta. Dari kaca spion, Fajar melihat ketegangan di wajah majikannya, ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sejak malam itu, Dina berubah. Ia makin pendiam, sering melamun, dan kerap meminta Fajar membawanya ke tempat-tempat tak biasa. Klinik kecil di pinggiran kota, apotek jauh dari pusat keramaian, atau warung sederhana di gang sempit. Semua itu terasa janggal untuk wanita sekelas Dina. Tapi Fajar, seperti biasa, memilih diam. Tugasnya hanya mengemudi dan menjaga privasi. Namun rasa penasaran mulai tumbuh, terutama ketika suatu pagi Dina tiba-tiba muntah di dalam mobil. "Maaf Mas Fajar," ucapnya lemah. Wajahnya pucat pasi. Fajar buru-buru menepi, mengambil tisu dan air minum dari dashboard. "Nggak apa-apa Bu, saya antar ke klinik aja ya." Tapi Dina menggeleng cepat. "Nggak usah. Bawa saya pulang aja. Lewat jalan belakang." Hari-hari berikutnya, kondisi Dina makin memburuk. Ia sering lemas, sesekali memegangi perutnya. Dan saat itu, Fajar mulai mengerti, meski ia tak berani mengucapkannya. Sampai suatu sore, Dina memintanya menjemput di rumah seorang bidan. Dari balik kaca mobil, Fajar melihat majikannya keluar dengan langkah gontai, menggenggam amplop putih berisi hasil USG. Saat masuk ke mobil, Dina hanya diam. Ia menunduk, menahan tangis, dan dari amplop yang terbuka sedikit, Fajar melihat foto hitam putih kecil, bayi dalam kandungan. Jantung Fajar berdegup. Dina hamil, tapi ia belum menikah. Tak ada cincin di jarinya.
tak pernah ada kabar lamaran. Dan dalam dunia keluarga Dina yang menjunjung gengsi setinggi langit, ini adalah aib besar. Fajar menunduk dalam. Ia tahu ini bukan urusannya. Tapi entah kenapa, melihat Dina menangis malam itu membuat dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, jarak antara supir dan majikan terasa hilang. Mereka kini sama-sama menyimpan rahasia besar. Malam tuh hujan deras. Mobil Fajar terparkir di garasi rumah besar keluarga Dina. Ia baru saja mematikan mesin ketika pintu belakang terbuka. Dina berdiri di sana, mengenakan daster panjang, wajah tanpa riasan, terlihat sangat berbeda dari sosok angkuh yang biasa ia antar ke kantor. "Mas Fajar, ikut saya sebentar," ucapnya pelan. Tanpa bertanya, Fajar mengikuti langkah majikannya menuju ruang tamu kecil di belakang rumah. Hanya suara hujan di atap yang menemani. Dina duduk. Kedua tangannya gemetar memegang cangkir teh yang tak tersentuh. "Aku butuh bantuanmu, Mas Fajar," katanya lirih. Fajar diam, menunggu. "Aku hamil. Dan ayah dari bayi ini sudah meninggalkanku." Dia pengecut. Takut pada keluarganya, pada publik. Aku nggak bisa membiarkan orang tuaku tahu. Fajar menunduk menelan ludah. "Saya ikut prihatin, Bu." Dina menatapnya lurus, matanya bergetar menahan air mata. "Aku ingin kamu menikahiku secara siri, hanya di atas kertas. Aku akan membayar. Kamu bisa tetap bekerja seperti biasa. Aku cuma butuh status." Ucapan itu membuat dunia Fajar berhenti sesaat. Ia tak tahu apakah ini awal dari keberkahan, atau justru jalan menuju kehancuran. Fajar menatap Dina dengan mata membelalak. Dunia seolah berhenti sejenak. "Bu, saya ini cuma supir," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara hujan di luar jendela. Dina menatapnya lurus, dingin namun bergetar. "Karena kamu orang yang paling bisa dipercaya, Fajar. Kamu nggak akan menuntut apa-apa. Aku tahu itu." Fajar terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang menancap di dadanya. Ia bukan lelaki yang haus harta. Tapi ia tahu, ibunya di kampung makin sakit dan adiknya butuh biaya sekolah. Tawaran itu seperti racun manis, menghinakannya sebagai pria, namun juga menggoda karena kebutuhan. Ia menelan ludah. "Kalau saya setuju, apa keluarga ibu akan tahu?" "Tidak," jawab Dina cepat. "Ini hanya untukku, untuk menjaga namaku. Kamu tetap jadi supir, tapi secara hukum, kamu suamiku." Malam itu, hujan semakin deras. Fajar tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya ia tahu, keputusannya malam ini akan mengubur harga dirinya, dan membuka pintu menuju kehidupan baru yang gelap dan tak terduga. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak kelabu. Di sebuah rumah ustadz sederhana di pinggiran kota, berlangsung sebuah pernikahan yang bahkan tak layak disebut pesta. Tak ada dekorasi, tak ada tamu undangan, tak ada senyuman bahagia. Hanya dua saksi yang tak mengenal mereka, seorang penghulu dan dua hati yang sama-sama kosong. Fajar mengenakan kemeja putih lusuh dengan celana panjang hitam pinjaman. Sementara Dina tampil sederhana dalam gamis krem, wajahnya tanpa riasan, menunduk sepanjang prosesi. Dengan suara tegas namun bergetar, penghulu membacakan ijab kabul. Dan dengan tangan dingin serta dada berdebar, Fajar menjawab lantang, "Saya terima nikahnya Dina Anggraini binti Wicaksono dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan haru. Hanya hening, dingin, dan hujan yang tak berhenti menetes di luar jendela. Usai akad, Dina berdiri menyodorkan amplop pada ustaz. Selesai. Di perjalanan pulang ia berkata datar tanpa menoleh, "Jangan pernah menyebut hal ini di rumah. Kamu tetap supir seperti biasa. Kita tidak tinggal serumah, tidak tidur sekamar, dan tidak ada hubungan suami istri. Paham?" Fajar hanya mengangguk. Kata-kata itu menyayat hatinya, tapi ia sudah tahu sejak awal. Pernikahan ini hanyalah status kosong, formalitas tanpa makna. Namun entah kenapa, di dalam hatinya, tumbuh luka kecil yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah besar keluarga Dina, Fajar turun di garasi.
ia kembali ke kamar kecil di belakang rumah. Sementara Dina masuk lewat pintu utama, disambut pembantu dan sekretaris yang tak tahu apa-apa tentang rahasia besar yang baru saja terjadi. Nah, hari itu secara hukum, Fajar resmi menjadi suami dari wanita kaya raya. Tapi di mata dunia, ia tetap supir. Dan malam itu, dari jendela kamarnya yang sempit, ia menatap langit mendung dan bertanya dalam hati, apakah hidup saya masih milik saya sendiri, atau cuma bagian dari sandiwara orang lain? Hari-hari setelah pernikahan siri itu berjalan seperti biasa. Secara kasat mata, tak ada yang berubah. Fajar tetap setia di balik kemudi, mengantar Dina ke kantor, rapat, atau pertemuan keluarga. Dina tetap dingin, tetap menjaga jarak, tetap bersikap seperti majikan pada supirnya. Namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Dina kini sering diam, wajahnya tampak lebih murung dari biasanya. Kehamilannya mulai tampak, dan tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Ia sering muntah di dalam mobil, meminta Fajar berhenti mendadak, atau hanya menatap kosong keluar jendela sambil menahan tangis. Tanpa banyak bicara, Fajar selalu sedia. Ia mengulurkan tisu, menyodorkan air hangat, atau menepikan mobil ke tempat sepi sampai Dina tenang. Ia tak pernah bertanya, tak pernah mengeluh. Tapi dari caranya memandang, ada rasa peduli yang tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang disiram oleh empati. Suatu malam, Dina tiba-tiba mengetuk pintu kamar kecil Fajar di belakang rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Mas Fajar, aku mual parah. Bisa tolong beliin sesuatu? Aku nggak bisa keluar kamar, takut ketahuan pembantu, katanya lirih. Tanpa banyak bicara, Fajar segera mengenakan jaket dan keluar ke hujan malam. Tak lama kemudian ia kembali, membawa kantong berisi susu hangat, roti kering, minyak angin, bahkan sebuah bantal kecil untuk menopang punggung Dina. Dina terdiam. Baru kali itu ia menatap Fajar lama, lelaki sederhana yang awalnya hanya ia pilih karena terpaksa, kini menjadi satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Kenapa kamu lakukan semua ini? Tanyanya pelan. Kamu bisa saja benci aku. Fajar tersenyum tipis. Saya cuma jalani apa yang sudah saya sepakati. Dan saya nggak tega lihat ibu. Mbak Dina sendirian. Sejak malam itu hubungan mereka tak lagi sekaku dulu. Dina mulai membuka percakapan ringan di dalam mobil dan mulai memanggil Fajar dengan namanya sendiri, tanpa embel-embel mas supir. Dan bagi Fajar, perubahan kecil itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun semakin rasa itu tumbuh, semakin ia sadar cinta ini tak punya tempat. Ia hanyalah suami di atas kertas, tidak lebih, dan mungkin tak akan pernah lebih. Waktu berlalu, perut Dina makin membesar, dan rahasia itu makin sulit disembunyikan. Ia jarang muncul di kantor, berbohong pada keluarganya dengan alasan bekerja dari rumah karena stres pekerjaan. Sementara di balik semua kebohongan itu, ada Fajar yang diam-diam menjaga. Ia membeli vitamin, menyiapkan makanan, mengantar Dina ke bidan langganan dengan mobil tanpa plat kantor. Semua dilakukan diam-diam, larut malam, demi menutupi rahasia mereka dari mata dunia. Malam itu datang tanpa pertanda apapun. Dari kamar lantai atas terdengar suara benda jatuh. Fajar, yang masih terjaga di ruang tamu, langsung tersentak. Ia berlari menaiki tangga dan mendapati Dina duduk di lantai, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan air matanya jatuh tanpa henti. Mas, sakit, air ketubanku pecah. Suaranya bergetar, penuh panik dan kesakitan. Tanpa sempat berpikir panjang, Fajar segera mengangkat tubuh Dina ke pelukannya. Dengan langkah tergesa, ia membawanya ke mobil dan memacu kendaraan menembus malam. Jalanan sepi, hanya suara mesin dan tangis pelan Dina yang terdengar di sepanjang perjalanan. Tangannya gemetar di atas setir, keringat dingin membasahi dahinya. Sesekali ia menoleh, berusaha menenangkan Dina yang menjerit di kursi belakang. Beberapa jam kemudian, ketika Fajar mulai menyingsing, tangis bayi pertama kali terdengar. Dina menangis, bukan karena rasa sakit, tapi karena kenyataan pahit yang menyayat hatinya. Anak itu lahir tanpa nama ayah di mata dunia. Dengan tangan lemah, ia menatap bayi mungil di dekapannya. Kemudian, perlahan ia menoleh ke arah Fajar yang berdiri di balik pintu ruang bersalin. Wajahnya tegang dan penuh canggung. Mas Fajar, bisiknya lirih. Kamu mau menggendongnya? Fajar terdiam, nyaris tak percaya. Ia melangkah pelan,
menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Begitu kulit mungil itu menyentuh dadanya, ada sesuatu yang hangat merayap ke dalam hatinya. Rasa tenang, damai, dan kasih yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Namanya siapa, Bu?" tanya Fajar dengan suara bergetar. Dina menunduk, air mata mulai mengalir lagi. "Lala," katanya pelan. "Lala Fajar Kara." Fajar terpaku, ia bahkan tak tahu harus berkata apa. Sementara Dina hanya menunduk, menahan tangis yang semakin berat. "Aku tahu ini tidak adil buat kamu. Tapi kamu satu-satunya orang yang tetap ada saat semua pergi. Dan entah kenapa aku percaya, kamu akan jadi ayah yang lebih baik daripada siapapun." Sejak hari itu, meski status mereka tetap tersembunyi, hubungan antara Dina, Fajar, dan bayi kecil itu berubah. Fajar bukan lagi hanya seorang sopir. Ia mulai dipanggil saat Lala menangis di tengah malam. Ia mengganti popok, menimang, menenangkan, sementara Dina beristirahat di sisi tempat tidur. Namun cinta yang tumbuh dalam diam itu tak pernah diucapkan. Karena Dina sendiri tak tahu, apakah perasaan di hatinya benar-benar cinta, atau hanya rasa terima kasih yang terlalu dalam. Dan Fajar, ia sadar posisinya. Ia hanyalah suami dalam senyap, ayah dalam bayangan, dan cinta yang disembunyikan di balik setiap senyum tipis. 3 bulan setelah kelahiran Lala, suasana rumah besar keluarga Dina mulai berubah. Ayahnya Pak Wicaksono, seorang pengusaha keras dan penuh gengsi, mulai curiga. Dia sembunyikan sesuatu, gumamnya pada istrinya suatu malam. "Aku curiga soal lelaki." Kecurigaan itu memuncak ketika seorang saudara jauh datang tanpa kabar, lalu tanpa sengaja melihat botol susu bayi di dapur. Pertanyaannya yang polos membuat pembantu rumah gagap, dan 2 hari kemudian keluarga besar datang mendadak ke rumah Dina. Panik, Dina menyembunyikan Lala di kamar belakang bersama Fajar. Namun tangis bayi kecil itu tak bisa disembunyikan lama. Pak Wicaksono mendengar suara itu. Ia melangkah cepat menuju kamar kecil dekat dapur, lalu membuka pintu dengan keras, dan di sanalah ia melihat pemandangan yang menghancurkan harga dirinya. Fajar, sopir keluarga, sedang menggendong bayi mungil dengan wajah cemas. "Apa-apaan ini?" bentaknya lantang. "Siapa ayah anak itu?" Dina berlari masuk, air matanya jatuh deras. "Papa, aku bisa jelaskan." "Jangan bohong!" Ruang tamu seketika hening. Semua mata menatap Dina. Tubuhnya gemetar, dan akhirnya ia menyerah. "Fajar, suami siriku, dia ayah dari anakku." Seketika teriakan dan amarah pecah di seluruh rumah. Ibunya menangis histeris. Saudara-saudaranya saling berbisik dengan wajah tercengang. Pak Wicaksono hampir memukul Fajar kalau saja Dina tak berdiri di depan, melindungi pria itu dengan tubuhnya sendiri. "Kamu tega, Dina," isak ibunya. "Kamu nodai darah keluarga ini, menikah dengan sopir." Fajar menunduk. Ia tak membela diri, hanya memeluk Lala erat-erat di dadanya. Hari itu rahasia mereka pecah, seperti kaca jatuh di atas lantai marmer. Dan hari itu juga Fajar diusir dari rumah. Dengan satu tas kecil dan bayi yang terus menangis, ia berjalan keluar dari gerbang besar rumah keluarga Dina. Tanpa istri, tanpa tempat kembali. Namun jauh di dalam hatinya, satu tekad berakar kuat. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku akan jadi ayah yang baik untuk Lala, meski dunia menolak keberadaanku." Sementara itu hidup Dina berubah jadi neraka sunyi. Lala menangis setiap malam, seolah mencari sosok yang biasa menggendong dan menyanyikannya lagu pelan. Rumah megah yang dulu hangat kini terasa seperti penjara penuh penyesalan. Setiap kali Dina mencoba bicara dengan ayahnya, jawabannya selalu sama. "Kalau kamu pilih sopir itu, kamu keluar dari rumah ini. Anggap saja kamu bukan anakku lagi." Sementara di sisi lain kota, Fajar tinggal di kamar kos kecil di pinggiran kota. Ia berhenti bekerja sebagai sopir, menghabiskan seluruh tabungannya untuk susu, popok, dan kebutuhan Lala. Karena Dina, diam-diam, menitipkan bayi itu padanya beberapa hari setelah pengusiran. Ia tak tahan melihat Lala terus menangis, dan ia tahu satu-satunya pelukan yang bisa menenangkan bayi kecil itu adalah milik seorang ayah, yang berarti itu Fajar. Namun kini status mereka menggantung di antara 2 dunia. Suami istri yang terpisah paksa, cinta yang tumbuh terlambat, dan kenyataan pahit bahwa kasih mereka tak punya tempat di mata dunia. Di suatu sore yang diguyur hujan deras, Dina berdiri di depan pintu kamar kos Fajar. Tangannya menggenggam payung kecil dan seikat pakaian bayi yang sudah basah kuyup.
Wajahnya sulit dibedakan antara air hujan dan air mata. Dengan suara bergetar ia berkata pelan, "Fajar, aku salah." Fajar yang saat itu sedang menimang Lala hanya bisa terpaku. Dina melangkah pelan ke dalam, duduk di lantai yang sempit, menatap Fajar dan bayi mereka tanpa kata. Suasana hening, hanya suara hujan di atap seng yang terdengar memecah sunyi. Setelah lama diam, Dina mulai bicara. "Awalnya aku cuma butuh kamu untuk menutupi aibku. Tapi setelah semua ini, setelah melihat caramu merawat Lala, caramu melindungiku meski dihina dan diusir, aku sadar. Aku sayang kamu. Bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu tulus saat semua orang hanya peduli pada gengsi." Fajar menatapnya lama. Hatinya ingin percaya, tapi luka karena perlakuan keluarganya masih terasa dalam. "Kamu yakin, Din? Aku ini cuma supir. Dunia nggak akan pernah anggap kita setara." Dina tersenyum tipis di tengah tangisnya. "Aku nggak peduli dunia, aku cuma peduli kamu dan anak kita." Sejak malam itu, cinta mereka tak lagi bersembunyi, tapi hidup tak pernah semudah itu. Dina memutuskan meninggalkan rumah megah, nama besar, dan segala kenyamanan masa lalunya. Ia memilih tinggal bersama Fajar dan Lala di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dari seorang wanita kaya yang biasa dilayani, kini Dina belajar menjemur pakaian sendiri, menyuapi anaknya di ruangan sempit, dan tertawa di atas tikar rotan bersama suaminya yang dulu hanya seorang supir. Dunia mencibir, gosip menyebar, teman-temannya menyindir di media sosial. Tapi Dina tak goyah, karena ia tahu cinta sejati tak perlu diakui dunia, cukup diakui oleh hati. Hari-hari mereka sederhana tapi bahagia. Setiap pagi Fajar menyiapkan sarapan, menggendong Lala sambil menyapu halaman, dan menertawakan hal-hal kecil bersama Dina. Hingga pada suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Seorang pria berjas rapi turun, memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Wicaksono. Dengan nada dingin, ia menyerahkan sebuah map coklat ke meja ruang tamu. Tuan Wicaksono bersedia menerima Nona Dina dan cucunya kembali, dengan satu syarat, dia harus menceraikan Anda. Fajar terdiam. Map itu berisi segalanya, rumah mewah, mobil, uang tunai, dan jaminan masa depan Lala. Jika Dina bersedia meninggalkan suaminya. Saat Dina pulang dan melihat map di meja, ia tahu apa yang sedang terjadi. "Aku sudah tahu Papa akan coba begini," katanya lirih. Fajar menatapnya, menahan getir di dada. "Kalau kamu terima semua ini, kamu dan Lala bisa hidup enak. Aku cuma beban, Din." Dina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bukan beban, Gas. Kamu rumahku. Hidup enak tanpa kamu bukan hidup." Namun malam itu, Fajar tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di samping Lala yang tertidur, menatap wajah mungil itu lama sekali. Dalam hatinya, ia tahu cinta yang tulus kadang berarti berkorban. Pagi menjelang. Fajar menulis sepucuk surat, meninggalkan rumah itu dalam diam. Ia menitipkan Lala pada Dina dan menulis kalimat yang mengguncang hati. "Kalau mencintaiku berarti kamu harus menderita, maka biarkan aku pergi. Aku bukan lelaki hebat, tapi aku cukup waras untuk tahu kapan harus mundur, agar orang yang kucintai bisa bahagia." 3 hari Fajar menghilang tanpa kabar. Hingga di hari keempat, Dina menemukannya duduk di pelataran masjid. Tempat mereka dulu menikah diam-diam. Wajahnya lusuh, tapi matanya tenang. Dengan langkah gemetar, Dina mendekat dan berkata, "Aku gak butuh dunia, Fajar. Aku cuma butuh kamu." Fajar terdiam, lalu berdiri, menggenggam tangan Dina erat. Lebih erat dari sebelumnya. Karena kini ia tahu, keputusan terbesarnya bukan tentang pergi atau bertahan, tapi tentang berani melawan dunia demi 2 hal yang paling berarti dalam hidupnya, cinta dan keluarga. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.